Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Masih bersama dengan Miss Dita nih. Hari ini pembahasan kita tentang budidaya satwa harapan. Untuk lebih jelasnya, kita simak videonya berikut ini. Oke, dimulai dari latar belakang mengapa dibudidayakannya satwa harapan. Nah, perkembangan usaha peternakan seperti ternak ayam, kambing, sapi banyak diketahui dan sudah dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Namun, hal tersebut butuh modal yang besar dan perawatan yang intensif. Nah, pada saat krisis ekonomi, beberapa masyarakat banyak mengeluhkan harga ikan dan daging yang tinggi. Akhirnya, serangga seperti ulat sagu, jangkrik, laron, hingga kepompong ulat jati dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein. Organisasi Pangan Dunia (FAO) menyebut serangga kaya akan protein dan lemak lebih banyak daripada daging dan ikan. Selain itu, serangga dan ulat juga kaya berbagai mineral seperti potasium, kalsium, magnesium, dan seng. Akhirnya, masyarakat sudah mulai mengembangkan ternak satwa alternatif sebagai sumber bahan baku industri, pakan, dan hewan laboratorium. Kelebihan dari satwa harapan yang pertama, siklus hidup pendek, kemudian jarang terkena penyakit, harganya murah, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan dan pakan yang diberikan. Oke, sekarang masuk ke sifat dan karakteristik dari cacing tanah. Cacing tanah tergolong ke dalam jenis binatang berdarah dingin. Dia tidak punya tangan, kaki, dan mata. Cacing juga dapat menumbuhkan ekornya jika terpotong, namun tidak dengan kepalanya. Cacing tanah masih dapat menangkap sinar, terutama pada sisi tubuh bagian depan kepalanya. Jika cacing terpapar sinar matahari, lama-lama kulitnya akan menjadi kering dan akhirnya mati. Cacing tergolong hewan hermafrodit atau berkelamin ganda. Cacing akan hidup jika ada ketersediaan oksigen, air, pakan, dan suhu cocok untuknya dan tercukupi. Manfaat cacing tanah yaitu menyuburkan tanah, karena kotoran cacing tanah mengandung nitrogen yang dapat melengkapi unsur hara pada tanah. Kemudian dapat menyembuhkan penyakit tipus dari ekstrak cacing tanah. Kemudian menjaga sistem imun anak, bisa mengatasi peradangan dan gangguan pembuluh darah, serta sebagai pakan hewan. Masuk ke hewan kedua yaitu jangkrik. Jangkrik atau cangkerik berkerabat dekat dengan belalang. Tekstur tubuhnya rata dan memiliki antena panjang di bagian kepala. Jangkrik jantan memiliki suara nyaring yang khas. Pada umumnya, semakin nyaring suara jangkrik diikuti oleh naik turunnya suhu di sekitar. Jangkrik adalah hewan nokturnal dengan berbagai macam aktivitas seperti mencari makan, mengerik, juga mencari pasangan kawin di malam hari. Umur jantan dewasa sekitar 78 hari, sedangkan pada betina rata-rata berumur hingga 105 hari. Nah, di sini ada gambar jangkrik jantan dan jangkrik betina. Perbedaannya terletak pada belakang perutnya. Jadi ekornya kalau yang jangkrik betina itu ada 3, karena di tengahnya ada yang disebut ovopositor. Sedangkan yang jangkrik jantan itu hanya memiliki 2 ekor saja.
Manfaat jangkrik sebagai pakan burung dan pakan ikan. Nah, burung yang terbiasa mengkonsumsi jangkrik itu suara kicauannya lebih baik daripada yang tidak mengkonsumsi jangkrik. Nah, untuk ikan yang diberikan pakan jangkrik itu sisik dan kulitnya akan lebih berkilau. Masuk ke lebah madu. Lebah madu termasuk serangga sosial yang hidup secara berkoloni. Spesies lebah yang paling baik untuk diternak dan diambil madunya lebah madu Apis mellifera dari dataran Eropa, Apis adansoni dari daratan Afrika, Apis indica dari daratan Asia. Lebah adalah serangga penghasil madu, royal jelly, polen, dan lilin lebah atau malam. Setiap satu sisir sarang lebah dapat menyimpan madu sekitar 15-20 kg dan 3-4 kg lilin. Tubuh lebah ditutupi bulu-bulu halus yang berguna untuk menangkap serbuk sari yang diperoleh dari bunga. Terakhir ada ulat sutra. Ulat sutra adalah salah satu serangga yang berukuran besar dan banyak ditemukan di hutan-hutan tropis dan subtropis, seperti di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Selatan Cina, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Ulat sutra termasuk hewan polivoltin, artinya hewan ini dapat hidup sepanjang tahun. Hewan ini juga mengalami metamorfosis sempurna. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan hari ini. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!